Wah, udah mulai join nih ya. Password dulu kali ya. Kohab, we learn, collaborate, and we grow. Nah, teman-teman, kita jumpa lagi nih ya di 2021 tentunya dengan, semangat baru lah ya, walaupun masih Covid dan angka terus naik ya. Di siang menjelang sore ini, nah kalau untuk kawasan Medan, kita sudah sangat, kayak tampilannya tuh kayak sore ya, sendu-sendu gimana gitu, kayak mau hujan, apa enggak, apa gimana gitu. Nah, teman-teman, Kohabers, saya mau tahu dong, teman-teman nih dari mana aja ya? Boleh di absen, kita absen di, room chat. Oke, kalau kita sih live-nya dari kota Medan. Nah, teman-teman dari mana nih? Wah, ada Lala nih ya, Kak Lala dari Medan. Wah, Semarang. Hai Semarang. Terus Dene Dene Medan ya. Wah, Bogor. Bogor kalau musim kayak gini nih masih hujan apa berbeda ya? Sama ya kali. Oke. Nah, sambil ini, absen, rame nih ya kayaknya. Nah, kita belajar lagi nih di sore yang sendu ini. Tentunya dengan narasumber-narasumber kece sesuai tema kita, proses desain sampai konstruksi. Nah, belajar lagi nih. Kayaknya kali ini, teman-teman arsitek lebih banyak nih ya daripada interior. Nantinya ada Bang Surya Wiyadi sebagai prinsipal dari NWP Arsitek, kemudian ada Pak Susanto juga dari, Modena. Nah, kita sapa dulu ya. Halo Pak Susanto, gimana Halo Bu, Pak? Ya, sehat ya? sehat, Iya, sehat Bu. cerah ya Pak? Ini dari mana Betul Pak? Bu. Medan juga kah? Medan Bu, Medan. Oke. Nah, Bang Surya, halo Bang, sudah ready kah? Belum masuk ya? Oke, Bang Surya masih, on the way teman-teman ya. Soalnya beliau juga masih sekarang saat sedang di bandara tentunya ya, menuju ke lokasi selanjutnya. Oke. Nah, kita kalau misalkan disebut Kohab, teman-teman udah pada tahu belum ya? Atau ada yang pertama kali baru, ikut webinar Kohab? Memang webinar ini kita laksanakan sekali sebulan untuk vertical sharing, kita sharing-sharing kecil terkait produk, apa nih yang paling update, apa nih yang paling baru gitu ya, sama sharing session untuk, arsitektural ataupun desain interior atau konstruksi dan lain-lain. Nah, Kohab sendiri, terdiri dari 3 bagian, ada Kohab Galeri, ada Kohab, Galeri Produk Interior Arsitektur ya, bukan, apa namanya, bukan lukisan atau patung, tapi produk interior arsitektur. Kemudian ada coworking space buat kita sewa, pakai untuk bekerja, gitu. Terus ada event. Nah, ini salah satu event-nya, vertical sharing. Nah, ke depan-depannya juga bakalan banyak event, kita bisa update. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita bisa putar videonya ya, daripada dengerin saya ngoceh mungkin lebih baik nonton video ya. Oke, Pak teknisi silahkan videonya. Selamat datang di Kohab Indonesia. Halo Kohabers, we learn, collaborate, and we grow. Tim Kohab sangat bersemangat untuk memperkenalkan ruang lingkup pelayanan dalam 3 kategori, yaitu Kohab Gallery, coworking space, dan event. Dengan 15 co-branding yang saling mengisi. Kohab Gallery dimulai karena adanya kesulitan dari pelaku AEC industri dalam mendapatkan akses cepat ke referensi produk interior arsitektur, seperti sampel, katalog, dan buku. Hanya ada satu fungsi untuk satu brand yang ditawarkan sehingga terkesan eksklusif. Kohab menawarkan produk touring dan konsultasi untuk setiap fungsi produk interior arsitektur yang diinginkan. Kami juga menjaga kebersihan dan sterilisasi ruang untuk setiap space yang ada di seluruh gedung Kohab Indonesia, terutama di lantai 1 sebagai posisi Kohab Gallery.
Di lantai 2 Gedung Kohab Indonesia terdapat Kohab Coworking Space. Kohab Coworking Space memiliki peran penting dalam menawarkan wadah alternatif bagi teman-teman dari kalangan arsitek, teknisi, dan konstruksi untuk bersinergi secara produktif dalam melahirkan ide-ide kreatif. Dibuka dari harga Rp60.000 per harinya, kita sudah mendapatkan akses sampel dan katalog interior arsitektur. Ruang kerja yang disewakan yaitu paket harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan dengan kapasitas pengguna individu maupun kelompok. Dilengkapi juga dengan private office dan virtual office sesuai kebutuhan. Print dan scan, free-flow teh dan kopi, high-speed internet access, safe dan comfortable spot. Untuk informasi lebih lanjut, Oke, itu dia, eee, sedikit ya penjabaran seputar Kohab teman-teman, galeri, coworking, dan event. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan mungkin, "Ini tadi apa ya Kak? Itu apa ya Kak?" Boleh nanti di bagian Q&A ya, nanti kita ada Q&A terakhir tuh untuk diskusi, baik itu untuk Kohab, untuk Modena, dan untuk, arsitektur lah ya, desain dan konstruksi tentunya. Kita bisa tanyain langsung sama Bang Suryanya nanti. Nah, teman-teman kalau ingin ada pertanyaan nanti ya saya soft reminder nih, bisa langsung chat ya di kolom chat, jika ingin menanyakan langsung juga boleh tentunya, tapi sepertinya sejauh ini semuanya rata-rata di kolom chat ya. Nggak tahu kenapa tuh, boleh di kolom chat nanti untuk siapa, terus kasih deh pertanyaannya ya. Nah, ada lagi nih, oh iya, saya lupa nih perkenalannya. Nah, saya Yeni dari tim Kohab juga, kemudian nanti ada, narasumber juga nanti di bagian-bagiannya ya, saya kenalin takutnya lupa gitu. Oke, nah Dena. Halo Pak, Pak Susanto. Halo, Halo Pak. halo Bu. Oke. Keren ya Bu ya kantornya Bu? Wah, terima kasih Pak, terima kasih banyak. Tapi belum visit ya? Iya, belum. Oke, teman-teman di Medan juga ya sayangnya Kohab, baru ada di Medan, teman-teman doakan ada di tempat lain ya segera. Jadi ya masih bisa untuk survei lokasi teman-teman yang di Medan saja. Termasuk pastinya Pak Susanto juga ya, kita tunggu loh. Pasti Bu. Kita Oke, pasti akan visit ke sana Bu. oke. Lagi-lagi ya Pak, semoga tidak bosan. Siap Oke. Bu. Nah silahkan mungkin langsung di ini, Bapak teknisi. Pak Messi. Oke, mungkin langsung untuk Halo, presentasinya ya Pak ya, dari Pak Susanto, Branch Manager Modena Sumbagut. Silahkan Pak. halo, salam kenal semua. Halo. Perkenalkan dulu, nama saya Susanto. Saya selaku Branch Manager Sumbagut ya. Dalam kali ini saya akan memperkenalkan sedikit company profile dari Modena. Ya, biar kita semua tahu Modena itu apa sih? Modena itu apa aja sih isi produk kategorinya? Ya, mungkin di slide pertama bisa di next Bu. Iya. Oke. Nah, ini sedikit gambaran kantor pusatnya Modena ya di Jakarta. Oke, next Bu. Nah, untuk Modena sendiri berdiri di Indonesia sejak tahun 1981 ya. Jadi di tahun 2021 ini Modena genap berumur 40 tahun. Ya. Dan di mana target market segmennya Modena ini adalah high dan middle high. Dan Modena sendiri memiliki dua grup bisnis, yaitu appliance dan non appliance. Nah, untuk yang appliance sendiri kita ada Modena, Modena profesional, dan Domo. Nah, untuk Modena sendiri ini kita memiliki banyak varian home appliance yang untuk konsumen menengah ke atas ya. Dan untuk di Modena profesional sendiri
kita memiliki varian produk untuk bisnis seperti kafe, hotel, dan restoran. Nah, untuk di Domo sendiri kita brand untuk segmen menengah ke bawah. Terus untuk di non appliance kita ada Ambiente sama Privy. Nah, Privy ini sama Ambiente ini merupakan varian produk furniture ya, atau perabot atau peralatan rumah tangga yang non elektronik ya. Oke, next. Oke, nah untuk di Indonesia sendiri, Modena memiliki branch atau cabang di 20 daerah di berbagai provinsi di seluruh Indonesia ya. Dan kita juga memiliki 30 sales atau marketing yang di luar cabang. Contoh misalnya di Medan kita ada cabang, di Aceh kita belum ada cabang, nah kita ada sales di situ. Nah begitu juga service atau teknisi, kita punya 47 lebih service ya atau teknisi di berbagai wilayah di Indonesia ya. Oke, next. Nah, untuk Central Call Center. Untuk Central Call Center ini kita memiliki nomor call center di 1500715. Nah, untuk konsumen yang mengalami kendala di produknya bisa langsung menghubungi call center kita di 1500715 atau bisa WhatsApp di 081 51 15 007 15. Oke, next. Nah, untuk quality management. Nah, kita di setiap tahunnya atau di setiap saatnya kita akan update terus untuk di mana kualitas atau quality management kita ini bisa lebih baik lagi. Oke, next. Nah, untuk product certification kita sudah ada ya standar Indonesia yaitu SNI dan Sukovindo. Dan juga Modena Indonesia memberikan diberi sertifikat setara industri internasional. Ya, ini ada logonya yang di bagian bawah. Produk kategori home appliance kita Modena ini memiliki 308 lebih produk varian, di mana variannya itu cukup banyak sih, saya rasa cukup banyak ya untuk rumah tangga dan restoran maupun kafe ya. Oke, next. Nah, untuk variannya sendiri kita terbagi 4. Nah, kita ada cooking, cleaning, cooling, dan cookware. Nah, untuk di cooking sendiri, kita itu ada kompor tanam, kompor listrik atau induksi, kompor freestanding, hood atau pengisap asap, microwave atau oven, sink, tap, vacuum blender, dan coffee maker. Nah, untuk di cleaning sendiri, kita memiliki varian mesin cuci front loading dari 7 kilo sampai 11 kilo. Terus kita juga ada dryer atau pengering pakaian, ada dishwasher atau pencuci piring, mesin pencuci piring, ada water heater, pemanas air, dan juga kita ada vacuum cleaner mulai dari kapasitas 2 liter sampai dengan 30 liter. Oke, terus kita ada juga cooling. Nah, kalau untuk di cooling sendiri, kita ada varian di refrigerator atau di kulkas dari model klasik hingga elegan, dari 2 pintu hingga 4 pintu. Kita juga ada wine cellar, tempat pendingin wine ya. Terus kita juga ada dispenser dari mulai built-in compact dish, maksudnya dispenser tanam sampai dispenser berdiri, stand dispenser hingga RO. Oke, terus kita juga ada varian cookware. Cookware ini kita mulai dari cookware ini panci-panci ya.
pelengkapan dapur. Nah, cookware ini kita mulai dari roll pan, fry pan, saucepan, dan stir fry. Ya, untuk cookware kita ini berbahan stainless sampai mebel aluminium. Oke, next. Nah, untuk produk kategori di profesional, kita memiliki 64 lebih varian, yaitu mulai dari burner gas stove sampai gas fry top, gas grill top, gas BBQ burner, electric rice cooker dengan kapasitas 6 liter, dan gas rice cooker dengan kapasitas yang besar, yakni 10 liter. Terus kita juga ada chest freezer atau pembeku daging mulai dari kapasitas 100 liter hingga 1.300 liter. Nah, terus kita juga ada showcase mulai dari kapasitas 200 liter satu pintu hingga 1.400 liter dengan 3 pintu. Oke, next. Nah, untuk di sesi kali ini kita ada namanya premium product. Nah, premium product kita ini disebut dengan Gourmet Series Portfolio. Nah, untuk di Gourmet Series ini sangat masih produk baru ya, baru di launching di 2020, pertengahan 2020. Nah, untuk di Gourmet ini kita memiliki hybrid hob atau kompor listrik dengan 2. Nah, untuk distribusi networknya kita memiliki 5 channel ya, yaitu tradisional channel, modern channel, kitchen spesial, e-commerce, dan project. Hampir lebih kurang 1.583 lebih dealer. Oke. Nah, untuk Modena sendiri kita juga ada namanya franchise store. Nah, untuk franchise store next. Untuk franchise store kita itu disebut dengan MHC atau Modena Home Center. Nah, untuk di Indonesia atau pada saat ini hingga 2020 ini kita ada 15 MHC atau Modena Home Center yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk di 2021 ini kita akan nambah beberapa MHC lagi, salah satunya di Medan dan di Kota Banda Aceh. Nah, untuk franchise stores ini bisa kerjasama dengan orang yang awam ya, yang penting orang awam dia pingin punya usaha tapi bingung mau usaha apa gitu kan. Nah, bisa kita kerjasama dengan Modena. Ya, oke, next. Nah, kita juga memiliki Modena Experience Center. Oke, next. Nah, untuk di home cooking experience ini, kita banyak melakukan kegiatan atau aktivitas seperti kid cooking class, dream health cooking with Alpha Midi, Italian Cuisine Week. Nah, kita banyak melakukan aktivitas di Modena Experience Center ini. Oke, next. Nah, kita juga mengadakan profesional kursus ya, kursus untuk kaum ibu-ibu atau komunitas yang ingin belajar masak biar masakannya lebih bagus atau lebih enak dan lezat ya. Kita juga ada. Oke, next. Nah, untuk di building community Modern Experience Center ini tepatnya di Jakarta ya. Nah, kita juga banyak melakukan kegiatan aktivitas di gedung tersebut. Salah satunya kita buat media catering, food photography event, book launching, Modena Fair. Kita semua sudah melakukan hal ini di 2020 kemarin ya. Oke, next. Next. Oke. Nah, kita di Jakarta sendiri juga ada namanya mobile clinic.
Nah, di mana mobil klinik ini kita gunakan pada saat kemarin sebelum pandemi COVID terjadi ya. Nah, mobil ini kita akan bawa ke satu tempat yang rame pada saat dulu. Seperti biasa kalau pas pada saat weekend, biasa kan kita lagi olahraga nih, suka olahraga di lapangan atau di mana gitu kan. Nah, kita akan letak mobil kita di situ dan kita akan cooking cooking demo, memasak, ada aktivitas seperti aerobik dan kegiatan lainnya. Jadi sehingga Modena betul-betul sangat memperhatikan karya masyarakat ya, sangat memperhatikan masyarakat. Oke, next. Nah, kita juga ada Modena rental program. Oke, next, Bu. Nah, untuk Modena rental program ini sangat cocok untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang pindah tugas ya, yang nggak menetap di satu tempat. Nah, kita banyak berbagai program, di antaranya free rental program up to 6 bulan, terus untuk servis kita utamakan 24 jam ya. Terus kita juga ada free product service, terus free instalasi dan delivery free. Nah, untuk program rental ini memang sangat berguna untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang pindah tugas, yang tidak menetap di satu kota. Oke, next. Nah, kita juga ada namanya aplikasi Ciao Modena. Nah, untuk aplikasi Ciao Modena ini dapat kita download di Google Play atau di Apple Store ya. Nah, untuk program Ciao Modena ini banyak programnya. Bisa di next, Bu. Nah, untuk di Ciao Modena ini kita tinggal membeli produk Modena, kita download aplikasi Ciao Modena di handphone atau di mobil kita. Kita tinggal scan barcode dari produk Modena yang kita beli. Nah, setelah kita scan, kita ikutin tahapan-tahapan untuk mengisi data-data konsumen dan lain-lain sebagainya. Dan di Ciao Modena ini kita juga bisa mendapatkan cashback dan free gift lainnya. Oke, next. Nah, untuk Modena Indonesia sendiri, kita juga sangat aktif di sosial media. Ya, bisa kita lihat kita sangat aktif di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan di LinkedIn ya. Oke, next. Oke, terima kasih. Mungkin sebagian saya jelaskan company profile Modena Indonesia. Mungkin terima kasih untuk waktunya. Bisa Mungkin ada dilanjut, Bu video, Yeni. mungkin ada video ya Pak. Boleh diputar. Bu. Nah, ini salah satu varian kompor gas kita, Misto BH1725LA dengan seri BH1725LA ya. Nah, untuk beberapa fitur gas kompor gas tersebut menggunakan gas, jelasnya ya. Terus berlogo panah atau positif kita lihat. Nah, itu merupakan induksi. Jadi kalau induksi ini pada saat kita memasak, kita harus menggunakan wadah atau pan yang khusus, pan induksi. Nah, kalau sedangkan yang di sebelahnya yang berwarna merah,
itu menggunakan elemen pemanas. Jadi kalau untuk yang merah ini bisa menggunakan wadah atau pen apa aja tanpa harus induksi. Nah ini BO4660 ini merupakan oven built-in ya atau oven tanam. Nah untuk oven ini berkisaran harga itu di 12,2 juta hingga 13 juta. Nah untuk fiturnya dia memiliki 6 multifungsi program yang sudah ada di dalam menu built-in oven tersebut. Elektronik control panel itu sudah ada di pintu bagian kanan ya kalau kita lihat kulkasnya. Nah untuk kulkas ini sendiri sudah no frost, jadi tidak ada bunga es. Ada overflow safety, noise absorbers atau movable coating with rubber pending, dan pipa modelnya S, jadi untuk menghambat atau menghindari penyumbatan di dalam. Nah kita juga ada namanya Modena water tap atau Primavera atau tipenya dengan KT 3350. Nah untuk sink mixer ini dia terbuat dari stainless chrome color, terus dia ada 2 setelan left or right way shower head, terus dia keluaran airnya tuh seperti spray ya, di spray, terus static shower, flexible bodinya sangat fleksibel, bisa kita arahin ke kiri, ke kanan seperti shower mandi yang kekurangan gitu ya, untuk mengajak mereka belajar masak dan lain-lain sebagainya. Oke, mungkin bisa di ini Bu. Memasuki akhir tahun 2020, Modena menyelenggarakan acara dengan menggandeng teman-teman difabel untuk menyalurkan minat mereka dalam bidang seni, memasak, dan sociopreneur. Dengan tema Limitless Passion, Modena menyoroti semangat teman-teman difabel untuk berkarya dan mengajak semua elemen masyarakat untuk menunjukkan semangat tanpa batas. Direktur Modena, Bagus Prastowo menjelaskan, meski beberapa hal dibatasi selama masa pandemi COVID-19, Modena memberi ruang untuk bisa menyeimbangkan kesehatan mental dan tetap menyalurkan passion. Sebenarnya Modena tuh mempunyai visi untuk memutus keterbatasan. Jadi Modena tidak mengenal keterbatasan, makanya namanya limitless, because sky is the limit. Dan kita mengajak beberapa sahabat-sahabat Modena seperti teman-teman difabel, kemudian teman-teman artis yang kebetulan juga mereka adalah artis berkebutuhan khusus. Jadi dengan karya-karya mereka dan juga dengan beberapa kegiatan lainnya sangat menunjukkan, mengekspresikan ekspresi mereka, kreativitas mereka dengan cara yang tak terbatas. Semangat tanpa batas diperlihatkan oleh teman-teman difabel. Ada yang unjuk gigi kebolehannya dalam memasak. Mereka berhasil menunjukkan bakatnya setelah mengikuti pelatihan memasak dari Modena yang didukung oleh Dignitiku dan Association of Culinary Professional atau ACP. Selain memasak, ada juga yang menunjukkan bakatnya dalam melukis. Para seniman difabel ditantang untuk menginterpretasikan makna tanpa batas dan berhasil menggoreskan karya yang unik. Mereka melukis di atas media kulkas Modena Masterpiece Retrofitch. Aku kan pertama punya disabilitas disleksik, kelainan otak, di mana susah baca dan tulis, dan aku dipanggil untuk Modena untuk menyuarakan itu. Untuk awalnya aku seru banget gitu, aku mendapatkan project ini gitu. Dengan mengeksplorasi media baru, aku juga bisa
menyuarakan inspirasi buat banyak orang gitu. Hasil lukisan 3 seniman difabel tersebut dilelang dan seluruh hasil lelang akan didonasikan ke salah satu yayasan yang fokus memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anak-anak difabel. Ada donasi khusus dari Modena yang nantinya akan diberikan kepada kami untuk sebuah pembangunan tempat untuk ruang keterampilan, ruang ibadah, sama sebagian tempat untuk bermain untuk anak-anak di sana. Ya, insya Allah nanti ini akan sangat bermanfaat sekali buat kami karena selama ini dari yayasan kami, karena yayasan ini juga masih kecil ya, masih baru berumur 3 tahun kurang sedikit, itu juga sangat membutuhkan fasilitas ini, terutama untuk mereka anak-anak kami yang berjumlah sekarang 52. Kolaborasi Modena bersama teman-teman difabel diharapkan bisa mendorong semua orang untuk terus mengembangkan passion, terus berkarya, dan berkembang melalui segala batas. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Oke, itu tadi sekilas video Modena Limitless Passion di 2020 ya. Kita ngadainnya di Gedung Kulinaria Modena Indonesia di Jakarta. Jadi Modena sangat-sangat peduli dengan masyarakat Indonesia. Ya, oke. Dan untuk produk-produk Modena dapat ditemukan di mana saja. Nah, untuk produk-produk Modena dapat ditemukan di berbagai toko elektronik dan sanitary di Sumatera Utara, seperti di HomeSmart, di Jalan Gatot Subroto, dan juga di Asia Jaya Elektronik Jalan Asia. Oke, next. Nah, untuk kontak person saya sendiri selaku branch manager Modena Indonesia cabang Medan bisa menghubungi saya nantinya di nomor 081 36146 4135 atau juga bisa teman-teman email ke alamat email saya di susanto@modena.co.id. Nah, untuk Modena Indonesia cabang Sumbagut atau cabang Medan ini berkantor di Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, oke, next. Oke, terima kasih Ibu udah diberikan waktunya. Oke Pak, terima kasih untuk presentasinya. Nah teman-teman saya ingatkan kembali ya, soft reminder. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan langsung ke kolom chat, takutnya lupa ya nanti pertanyaannya apa. Nah langsung di kolom chat aja nanti kita bahas di bagian Q&A. Nah untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke narasumber berikutnya. Ada Bang Surya Wiyadi. Halo Bang. Oh, hai. Ada suara anak-anak. Iya, lagi ini. Oh ada tuh ya. Sorry ya kalau agak berisik ya. Oh nggak apa-apa Bang. Oke. Oke. Nah ada Bang Surya Wiyadi, Principal NWP Arsitek. Oke Bang, kita tunggu nih sharingnya Bang. Langsung aja ya. Siap. Oke, PPT-nya, slide. Yap, silakan Bang. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman dari Kohab. Terima kasih atas waktunya untuk yang telah diberikan kepada saya ya. Tema kita kali ini yaitu proses desain sampai ke konstruksi. Gitu ya, Mbak Yeni. Next. Iya. Nah, jadi ketika bicara proses desain sampai konstruksi berarti ada dua item yang kita bahas, yaitu desain sendiri sama konstruksi. Nah, dalam proses desain itu ada konsep, kemudian koordinasi. Nah, tahap koordinasi ini biasanya antar lintas disiplin ilmu, biasanya struktur, arsitek maupun dari MEP sendiri. Oke. Terus sampai outputnya itu adalah detail engineering drawing. Itu kan biasanya tahap desain adalah sampai DED. Biasanya kalau untuk rumah tinggal atau proyek-proyek kecil, saya biasanya hanya nyiapin sampai ke gambar for construction. Jadi tidak sampai ke pro standard.
Nah, untuk sampai ke proses konstruksi biasanya itu ada beberapa mekanisme. Yang pertama tender ataupun PL. Biasanya untuk proyek-proyek yang cukup besar, nah biasanya itu dia tender ya, biasa gitu. Oke, jadi sebenarnya dari situ adalah arsitektur itu adalah sebuah proses. Kalau saya bilang itu arsitektur adalah sebuah proses. Jadi tidak hanya berhenti sampai di desain, tapi juga sampai ke tahap konstruksinya. Next. Nah, ini ada dua item desain sama konstruksi. Jadi untuk mencapai satu hasil karya arsitektur itu tidak hanya berhenti di desain, tapi seorang arsitek juga biasanya sampai mengikuti ke tahap pengawasan. Nah, biasanya ada yang include sampai ke manajemen konstruksinya. Ada satu contoh proyek yang saya kerjakan, saya terlibat di proses manajemen konstruksinya diminta oleh si klien gitu kira-kira. Jadi sehingga desain kita bisa benar-benar kontrol di situ. Oke, mungkin ini masuk ke portofolio desain saya yang pernah saya kerjain. Next, Mbak. Nah, ini adalah proyek pertama saya di Kota Medan. Ini baru selesai, seingat saya ini baru selesai baru wisuda, kemudian ada orang nawarin minta tolong desainkan klinik ini di Jalan Brigjen Katamso, lokasi pas depan Sujuya Plaza. Next. Nah, ini kondisi existing-nya. Jadi si dokter gigi ini meminta seluruh fasad itu direnovasi karena sudah cukup ketinggalan. Terus dalam interior rumahnya juga, jadi tahap desainnya itulah redesign fasad sampai ke interior. Oke, next. Nah, ini desain interior dental kliniknya. Next. Nah, ini adalah hasil rumah sebelum. Nah, ini jadi dulu tuh masih awal-awal ngedesain itu, desainnya sih masih belum ini ya, masih ngikutin gaya modern, ada ini yang cocok dimasukin. Jadi belum memberikan value lebih lah kepada klien, tapi sih sejauh ini klien suka. Oke, next. Nah, ini project berikutnya, ini was a laundry, dulu mungkin namanya Simply Fresh, ini ada di Jalan Karya Jaya, di depan masjid di Komplek TNI di Johor. Nah, ini cukup menarik karena ini adalah anak dari si klien sebelumnya, dokter gigi. Oke, next, Pak. Nah, jadi ide awal dulu buat ruko ini adalah ruko pada kecenderungannya adalah ruko yang sangat jelek penghawaannya, gitu kan. Jadi saya coba memberikan ide, memberikan usulan bagaimana walaupun bangunan ini ruko, tapi dia akan tetap memberikan kenyamanan juga buat yang penghuninya nanti, gitu. Oke, jadi penggunaan, back dulu, sorry. Nah, jadi penggunaan sini ada penggunaan rooster. Kita ada penggunaan rooster di bagian fasad bangunan. Ini memang fasad ini akan dia kena cahaya matahari langsung, cahaya matahari barat, sehingga saya blok semua, sehingga akan menampilkan tambahan-tambahan rooster di bagian sisi samping. Oke, next. Nah, ini interior dalamnya, tapi mungkin yang sekarang tidak terbangun seperti ini interiornya. Oke, next. Next. Oke, ini si selanjutnya, next. Oke. Nah, di sini ada yang menarik saat proses konstruksi. Jadi saat desain selesai, kemudian ini gambar desain saya serahkan ke klien. Kemudian karena saya masih lanjut studi ke luar kota, jadi saya tidak sempat kontrol di sini. Jadi mungkin ini ada pengalaman berharga di sini. Oke, next. Jadi
Jadi sewaktu ketika si owner nelpon ke saya, Mas, ini kok ruangan kamar mandi saya kok pengap ya, gitu kan. Saya bingung dong, ini kenapa bisa begitu gitu ya. Karena setelah saya desain kan memang saya sudah mempertimbangkan itu gitu. Ternyata oke, next. Nah, ternyata eh, jadinya seperti ini. Saya minta fotoin sama sama si klien kan. Mas, tolong fotoin deh kenapa kok bisa pengap. Dan ternyata dia buat blok semua itu fasad dibuat blok semua, padahal harusnya yang ada bata ini rooster gitu. Tapi karena atas usulan dari si pemborong, dia bilang, ini usulan dari pemborong Mas gitu. Ya sudah, saya bilang saya mau gimana? Ini desainnya kan rooster, saya bilang. Jadi ini satu improvisasi tukang yang sangat saya sesalkan gitu ya di sini. Uh, uh, tapi ya overall si klien nggak komplain ke saya karena emang kesalahan dia juga, dia memutuskan ngikutin instruksi dari tukang. Oke, next. Nah, di sini juga ada satu kasus juga nanti dalam satu konstruksi ini sayembara desain landmark Kota Bekasi yang kita menangkan tahun 2013. Saya bersama teman saya dari Aceh, kemudian sama-sama studi di luar kota. Mungkin ada di sini orangnya. Oke, next. Nah, jadi sebenarnya tornya itu di proses desainnya itu hanya di titik tengah saja untuk landmarknya. Itu mungkin bisa dilihat gambar kiri bawah yang ada baliho atau apa ya existing itu. Nah, lokasinya di situ saja. Tapi dalam mendesain landmark ini kita tidak terfokus hanya satu lokasi itu, tapi kita melihat ada masalah apa sih di sekitar landmark ini gitu kan. Oke, next. Nah, jadi kita punya ide, next Mbak, next. Nah, kita punya ide. Jadi landmark itu adalah sebagai estetika gitu kan. Tapi estetika itu kan hanya dilihat tapi tidak bisa kita nikmatin atau kita rasakan langsung gitu ya. Tapi jadi makanya kita punya ide untuk menjadikan landmark ini sebagai ruang publik. Jadi tidak hanya sebagai visual saja, tapi orang bisa melewatin di landmark itu. Oke, next. 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 Nah, jadi landmark Bekasi ini kita ada dua sisi bangunan, yaitu yang pertama landmarknya sendiri dan yang kedua JPO atau jembatan penyeberangan orang. Nah, ide JPO ini sebenarnya di kawasan sekitar landmark ini ada 2 mall besar dan 1 showroom besar di sini, sehingga saat dia jam sibuk ini akan terjadi cross antara penyeberang jalan maupun kendaraan sehingga menyebabkan kemacetan. Sehingga kita mengusulkan dalam desain kali ini kita mengusulkan supaya akses atau sirkulasi dari manusia kita angkat ke atas melalui jembatan penyeberangan orang begitu. Oke, nah ini adalah yang di tengah adalah desain landmarknya. Oke, next. Next. Nah, jadi landmark ini kita juga pengen menampilkan filosofi desain ke dalam desainnya, yaitu kita memilih 4 dalam desain kita memilih 4 filosofi, yaitu tentang hari jadi Kota Bekasi, kemudian tentang visi dan misi, kemudian masyarakat yang agamis, sama yang terakhir budaya gotong royong dari Kota Bekasi itu sendiri. Untuk dimensi landmark sendiri itu memiliki ketinggian sekitar lebih kurang 6 meter, 14,2 meter dengan diameter 6 meter. Oke, next.
Ini adalah filosofi dari Hari Jadi Kota Bekasi. Jadi, Kota Bekasi berdiri pada tanggal 10 Maret. Jadi kita coba, terjemahkan ke dalam desain, yaitu bentuk 3 tingkatan itu mencerminkan bulan, kemudian tiang-tiang lampu di sekitar, landmark itu berjumlah 10. Jadi, itu mencerminkan dari, Hari Jadi Kota Bekasi sebagai pengingat. Oke, next. Nah, ini bentuk landmark yang lebih besar pada bagian atas itu mencerminkan sebuah harapan, sebuah visi ke depan dari titik kecil menjadi besar. Kira-kira analogi seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian masyarakat Kota Bekasi yang agamis gitu ya. Jadi kita menganalogikannya seperti orang berdoa, orang meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi posisi manusia ada di bawah dan meminta kepada Sang Pencipta. Kira-kira seperti ini bentukannya. Oke, next. Next. Oh, tadi ya, back. Jadi, back dulu, Mbak, sorry. Oke, jadi bentuk yang saling tumpang tindih itu juga menggambarkan dari mencerminkan dari masyarakat Kota Bekasi yang gotong royong. Jadi saling tumpang tindih untuk mencapai satu tujuan, kira-kira seperti itu analoginya. Oke, next. Nah, untuk JPU-nya sendiri kita sebetulnya tidak mau bentuk JPU seperti biasa pada umumnya. Jadi kita coba mengambil lagi identitas apa sih dari Kota Bekasi yang bisa kita terapin ke sini gitu kan. Sehingga kita kepikiran, oh ya, ada senjata khas dari Jawa Barat yaitu kujang. Nah, itu bentuk kujangnya coba kita terapin ke dalam desain landmark kali ini. Kira-kira seperti ini. Jadi terdiri dari tengah adalah inti dari landmark, kemudian ada jembatan penyeberangan yang berbentuk seperti kujang. Oke, next. Nah, ini adalah jadi jembatan tadi juga berfungsi sebagai koneksi antara 3 fasilitas besar yang mengelilingi dari landmark sendiri, yaitu ada di sini seperti ini. Jadi fungsi dari jembatan, fungsi dari landmark ini juga sebagai penghubung dari tiga titik fungsi yang cukup besar di sini, yaitu mall dan satu lagi showroom. Oke, next. Tadi ada filosofi tentang Bekasi, kemudian ada bentuk kujang. Kira-kira kita pengen munculin apa lagi nih? Jadi kita coba pikirin semua, kita tarik semua identitas lokal apa sih yang pengen kita tampilkan di dalam desain sayembara kali ini gitu kan. Jadi kita kepikiran coba mendesain fasadnya gitu. Mendesain fasadnya sehingga kita ambil dari transformasi geometri dari satu seni bela diri yaitu pencaksilat yang kita transformasi ke bentuk geometrinya sehingga menghasilkan bentuk asektor seperti ini. Next, bawah next, sorry nggak keluar deh. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Next. Ya, nah, kira-kira bentuk polanya seperti ini, pola fasadnya. Jadi dari seluruh desain ini cukuplah menurut kita identitas dari Bekasi yang kita tampilkan, yang pengen kita tampilkan dalam desain kali ini. Oke, next. Nah, ini kira-kira 3D visualnya. Next. Nah, ini saat kondisi malam. Next. Nah, jadi saat kita menang sayembara ini kita pernah beberapa kali diundang ke Bekasi buat meeting dengan Pemkot di sana karena proyek ini itu diarahkan bukan dari dana Pemda tapi melalui dana konsorsium dari perusahaan advertising.
gitu kira-kira. Jadi sempat berapa kali meeting tidak ketemu tidak ketemu mungkin jalannya sama konsorsium, akhirnya kita putuskan untuk kita menunda dulu meeting sampai mereka selesai dengan pihak swastanya. Jadi kemudian mereka telepon kita ataupun kita dapat report dari teman kita yang tinggal di Bekasi bahwa desain landmark udah kebangun, tapi setelah kita lihat, waduh ini hasilnya jauh dari yang kita harapkan kan. Akhirnya kita komplain ke Pemkot, dan Pemkot ya juga ya lempar-lemparan lah begitu udah ini. Jadi sangat jauh dari konsep desain perencanaan awal gitu kan. Oke, next. Nah, akhirnya kita diundang sama Pemkot untuk mengubah desain dari si landmark. Memang akhirnya ya karena memang ini adalah karya sudah kita serahkan ke pihak Pemkot, ya kita juga coba tidak kekeh sama apa yang kita ikutin, apa yang kita desain kan. Kita coba mengalah dari sisi kita sebagai arsitek, ya sudah. Yang penting identitas yang hilang itu hanya bentuk jembatan yang diubah menjadi ya tidak seperti bentuk kujang lagi gitu kan. Tapi tetap fasad, kita tetap minta fasad itu tidak diubah, kemudian bentuk inti landmark itu jangan diubah. Jadi beberapa sih kita coba usulin beberapa alternatif sih. Jadi fasad ini juga nantinya akan digunakan sebagai media iklan. Oke, next. Nah, ini juga project sayembara, tapi memang dalam TOR itu pemenang akan dilibatkan dalam proses pembangunan, tapi nggak tahu ya. Biasanya ini dua kali pengalaman proyek Pemkot selalu stuck atau tidak pernah jelas kemana arah pembangunannya. Dan ini memang sayembara tahun 2017 di Makassar, yaitu gedung parkir dan public area. Oke, next. Nah, jadi memang lahannya itu adalah taman di tengah kota. Itu sebelah kanannya itu adalah kantor pemerintahan, dan sekelilingnya itu banyak banyak bangunan-bangunan heritage. Terus kenapa ide dari sayembara ini diadakan, yaitu pada jalan sekeliling taman ini digunakan sebagai area parkir liar, entah itu parkir motor ataupun mobil dari fungsi-fungsi di sekitar taman ini. Jadi muncullah ide itu. Oke, next. Nah, kita coba mempelajari ya, ini kan juga karena memang kita belum pernah ke sana, kita coba browsing jauh. Kira-kira apa sih di sekitar site itu, kita coba pelajarin. Jadi ada beberapa, yaitu sebelah kiri atas itu adalah gedung seni dari kota Makassar. Kemudian sebelah kanan itu adalah Chinatown-nya. Kanan tengah itu adalah kantor pemerintahannya. Sebelumnya kanan bawah juga kantor pemerintahan. Nah, sebelah kiri tengah itu adalah Fort Rotterdam, itu bangunan heritage yang terkenal, gitu ya. Jadi ide apa sih yang coba kita berikan dalam desain sayembara kali ini? Oke, next. Next, coba. Jadi kita tidak hanya mendesain sebagai gedung parkir, tapi gimana cara gedung parkir juga bisa menjadi area publik bagi masyarakat kota, gitu ya kan. Jadi tapi tetap kita akan memberikan nilai-nilai lokalitas dari Makassar itu sendiri. Jadi yang pertama itu konteks dan sinergi. Jadi bagaimana bangunan ini juga tidak timbul sendiri, tapi juga menghargai bangunan-bangunan sekitar yang sudah ada di sekitar dari lokasi ini. Kemudian kita juga memberikan suntikan-suntikan green design ke dalam bangunan. Kemudian kita coba menampilkan coba menciptakan aktivitas pada jalur pedestrian. Dan oke, next. Nah, ini dari mana ide bentuk masanya itu. Jadi kita coba berorientasi pada jalan sekitarnya. Itu ada jalan Slamet Riyadi itu yang jadi kita mengambil dari poros jalan dari sekitar site. Oke, next.
Nah, kemudian masa kita lifting ke atas, next. Nah, ini coba masa kita jadi masa kan terlalu bulky nih. Jadi coba kita pecah sehingga dia bisa mengalirkan udara ke dalam bangunan juga. Oke, next. Nah, jadi pada bagian atas juga kita coba menerapkan green roof. Jadi bisa untuk aktivitas publik juga di atas, ada event atau ada komunitas-komunitas dari Makassar yang bisa kita tampung di sini. Kemudian di bagian atas ini juga ada menara pandang itu warna orange. Kita coba menampilkan menara pandang karena memang ini lokasi dekat sama Port Rotterdam, kemudian tengah kota, sehingga akan menarik jika kita membuat bangunan agak sedikit lebih tinggi sehingga bisa menikmati view kota. Oke, next. Nah, ini konsep pembagian zonanya. Jadi zona 1 itu adalah untuk sirkulasi pengguna. Kemudian kita menambahkan fasilitas dari mini museum di dalam bangunan. Kemudian warna coklat itu adalah parkir, area fungsi parkir. Ya, yang warna pink sirkulasi mobil. Kemudian pada area basement karena ini adalah area perkantoran, kemudian ada area gedung seni, jadi akan sangat potensial lokasi ini disuntikan fasilitas seperti exhibition space gitu ya. Oke, next. Nah, ini kira-kira potongan section bangunannya. Jadi di sini adalah menara. Jadi tidak hanya menara tidak terlalu tinggi, tidak seperti menara tinggi. Jadi menara ini fungsinya adalah seperti mini galeri. Jadi dialog past and present dan future dari Kota Makassar. Jadi Makassar tempo dulu, Makassar sekarang, sama Makassar akan datang akan ditampilkan dalam sisi bangunan ini. Oke, next. Next, oke. Nah, ini salah satu perspektif suasananya. Next. Nah, ini saya bilang tadi menara dialog, saya bilangnya. Jadi ada rem putar mengelilingi naik sampai ke atas, sehingga di posisi dinding-dindingnya ditampilkan image-image dari Makassar tempo dulu, tempo sekarang, sama yang akan datang. Next. Nah, ini salah satu perspektif plazanya. Jadi di area plaza untuk masyarakat berinteraksi sosial di sini. Next. Nah, jadi tetap konteksnya kita tidak hanya memikirkan satu dari mungkin dari tapak sendiri, tapi kita juga melihat ada apa sih di sekitar dari tapak gitu. Jadi di sini sebenarnya ada ini taman, ada di sisi kita taman, kemudian sisi atasnya itu ada taman juga. Jadi terputus tamannya sebenarnya karena tidak ada jalur hijau yang menyatukan. Jadi kita coba menambahkan jalur hijau sehingga untuk mengkoneksikan antara taman macan itu di atas sama taman segitiga ya. Nah, itu coba kita koneksikan melalui jalur hijau. Jadi pedestrian tadi bisa dihidupkan dengan menampilkan semacam kegiatan dari PKL, tapi khusus pada malam hari saja. Jadi seperti dulu mungkin seperti ada kesawan ya. Kesawan dulu sempat pernah ada di Kota Medan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi koridor ini dimanfaatkan saat malam hari. Oke, next. Nah, ini juga saya diajak teman untuk coba membantu desain dari kafe di Jakarta. Jadi waktu saya survei ke sana itu lagi pembongkaran. Jadi memang ini bangunan lama yang dibongkar, tapi bukan heritage ya. Bangunan lama dibongkar, plafon dibongkar, kemudian atap kuda-kuda dibongkar, sehingga sewaktu melihat lokasi, saya melihat, waduh, ini banyak kayu yang sangat potensial jika dimanfaatin. Oke, next. Nah, sehingga
saya tidak mengubah bangunan secara keseluruhan, tapi hanya menambahkan desain fasad dari kafe dengan memanfaatkan dari bekas bongkaran atap sama bongkaran plafon gitu. Jadi coba kita manfaatin ke sini. Oke, next. Nah, next. Nah, ini. Jadi juga ingin memunculkan kesan naturalnya dari penggunaan material-material bekas. Kali-kali kita susun acak di sini. Oke, next. Nah, ini adalah proyek kita berikutnya, itu Jam House di Bekasi, Jawa Barat. Nah, inilah yang saya bilang tadi awal. Sebenarnya saya hanya sampai ngedesain doang di sini, ngedesain saja selesai. Tapi hanya pengawasan berkala. Tapi kemudian owner minta saya lebih untuk terlibat pengawasan, bukan berkala, tapi pengawasan terus dari mulai ya awal sampai ke akhir proyek. Jadi saya benar bisa kontrol ini desain sesuai dengan desain gitu kan. Walaupun ada yang berbeda dari sisi finishingnya lah yang berubah. Nah, jadi konsepnya itu waktu diskusi sama owner, dia pengen sesuatu yang nuansa vintage sama industrial gitu kan. Jadi nuansa seperti elemen-elemen expose gitu kan, kemudian konkret semen, bata expose gitu. Jadi hal itu yang tunjukkan. Nah, kira-kira vintage-nya di mana? Vintage-nya bermain di elemen-elemen loose furniture-nya di sini. Oke, next. Nah, jadi sebenarnya tanahnya cukup luas di sini, ada sekitar 400 meter persegi. Sehingga ini sangat bisa bebas bermain desain, tapi saya tidak coba mengerem sehingga memprioritaskan 60% dari lahan itu sebagai ruang hijau gitu. Back to back. Nah, kira-kira tapak bangunan itu sekitar 40% dari tapak. Nah, jadi pembentukan massa itu sendiri, massa bangunan itu ada yang titik biru di nomor 3 itu adalah sebagai lorong udara. Jadi karena bangunan ini besar, coba saya pecah dengan sebagai sirkulasi udara di dalam bangunan. Oke, next. Nah, ini yang lantai 1, ini lantai 1 itu ada fungsi garasi, kemudian dapur sama ruang makan, ruang keluarga, kamar 2 dan kamar mandi. Kemudian di lantai 2 itu full kamar. Kemudian sebelah kanan ini adalah dena atapnya, kira-kira seperti itu. Oke, next. Nah, jadi ini adalah section bangunan. Inilah saya bilang tadi lorong udara tadi, sehingga ini sebagai fungsi sebagai foyer dari rumah. Bisa dilihat tuh ada orang nanti. Jadi fungsinya foyer, kemudian langsung menerus ke area belakang itu ada kolam ikan gitu ya, kolam koi atau reflecting pool lah. Jadi kebetulan si ibu dari yang punya rumah ini menderita sakit lumpuh sehingga perlu terapi. Jadi saya coba mengusulkan pembuatan kolam ikan sebagai untuk terapi suara-suara air, kan mungkin bisa memberikan terapi sendiri bagi si ibu. Jadi dari kamar punya akses langsung view ke arah kolam. Oke, next. Nah, kemudian pada area belakang itu sebagai area ruang jemur si ibu nantinya. Jadi kita coba memanfaatkan dari arah matahari datang ya. Next. Nah, jadi selain tadi udara, kita coba pengen masukkan cahaya alami ke dalam bangunan gitu ya, sehingga saat siang hari tidak perlu pencahayaan buatan. Dan ini
saya rasa cukup berhasil gitu kan untuk desain kali ini saat pelaksanaan. Oke, next. Nah, jadi kita juga coba mempadu akses vertikal, tidak hanya tangga tapi kita juga menggunakan rem di sini. Jadi atap kaca bisa masuk cahaya ke dalam bangunan. Next. Nah, ada schedule materialnya. Jadi emang schedule material itu adalah bata rooster, kemudian atap aspal bitumen awalnya nih ya, kemudian ada semen acian atau expose material. Oke, next. Nah, ini sama, jadi full kaca. Jadi pada area belakang rumah. Jadi memang taman cukup besar di area belakang buat aktivitas si penghuni rumah, karena emang dia tidak pengen beraktivitas banyak di luar tapi justru di dalam bangunan gitu. Jadi gimana caranya taman ini bisa lebih interaktif aja. Mungkin bisa dipercepat, Bang. Next. Ya. Next. Oke, next. Nah, ini view-nya. Nah, ini jadi ini adalah pohon existing. Next, sorry. Nah, ini ada pohon existing di lokasi. Jadi coba kita pertahankan juga pohon existing, karena nunggu pohon segede ini kan perlu waktu lama. Jadi kita coba sesuaikan lagi desainnya sehingga pohon yang ada nih kita pertahankan di sini. Oke, next. Nah, ini area belakang bangunan tidak banyak berubah dari desain, memang ownernya nyerahin penuh kepada kita kemarin. Next. Nah, ini saya bilang lorong angin tadi, yang sebelah kiri itu lorong angin. Jadi kurang rooster sehingga sirkulasi udara bisa bebas keluar masuk ke dalam bangunan ini. Oke, next. Nah, ini saat konstruksi itu ada tukang yang lagi mandi, dan ini kolam koi yang tadi saya bilang. Jadi yang sebelah kanan itu adalah lantai 2-nya. Jadi tetap menggunakan material kaca sehingga cahaya bisa masuk, udara bisa bebas masuk. Oke, next. Nah, ini tangga. Jadi memang tangga didesain memang kita buat tidak biasa. Jadi kita menggunakan baja, kemudian menggunakan trapnya adalah dari batu tulang, kemudian kita las ke bajanya. Jadi memang di tangga ini kan langsung berdampingan sama area makan, sehingga bisa di area selfie juga di sini. Oke, next. Nah, ini ada sedikit perubahan, karena memang saat konstruksi itu ada beberapa kendala yang tidak bisa diterapkan di sini seperti itu, sehingga kita mengusulkan penggunaan genteng kaca. Ternyata ada dari merek Kanmuri, itu ada genteng kaca yang bisa kita padukan dengan Kanmuri yang dari genteng keramik. Jadi perubahan desain ini menyesuaikan terhadap budget dari si klien. Jadi yang penting ide dari desain itu adalah memasukkan cahaya ke dalam bangunan itu tersampaikan. Next. Nah, oke. Next. Nah, ini full menggunakan kaca bangunan ini. Next. Nah, ini saat siang hari pun juga rumah menjadi nyaman ditinggalin, karena memang kita memberikan desain yang menggunakan plafon yang cukup tinggi pada bangunan. Dan sebelah kanan itu akhirnya desain terdeliver dengan baik, tersampaikan dengan baik, sehingga apa maksud dari desain adalah ingin memberikan juga salah satunya untuk ibunya yang lumpuh, jadi bisa kita makan sebagai Bang Timur. Ini tersampaikan desain itu. Oke, next.
Nah ini ada SH House di Bandung. Dan ini teman juga di Bandung yang ingin buat rumah, tapi dia tidak punya budget yang cukup banyak, sehingga saya mengusulkan konsep rumah tumbuh. Jadi ya udah bangun di lantai 1 dulu, nanti kalau ada uang lagi, ada rezeki lagi, baru bangun lantai 2. Jadi desainnya berdasarkan dari pertimbangan itu. Next. Nah ini jadi walaupun lantai 2-nya belum jadi, tapi desain masih oke lah gitu kan. Next. Oke, next. Nah, jadi dalam desain ini juga kita coba juga memberikan inner court di dalam bangunannya. Oke, next. Nah, ini yang sekarang lagi berjalan, ini ada di Bekasi, di Jawa Barat. Jadi si owner ini punya rumah, next. Punya rumah. Nah, ini rumah existingnya, yang sebenarnya rumah ini pengen dia jual gitu ya, pengen dia jual tapi tidak laku-laku, mungkin juga karena masa pandemi, dan mungkin juga karena kondisi rumahnya juga ya kurang rapih lah gitu. Jadi dia meminta saya kira-kira dengan budget sekian bisa selesai gitu. Ya udah, saya coba terjemahin di dalam desain permintaan dari klien itu. Next. Nah, saya tidak banyak mengubah dinding existing, tidak banyak merubah dinding existing, hanya menambah lantai dan merubah atap bangunan saja. Oke, next. Nah, jadi dari rumah lama itu menyisakan genteng-genteng yang masih bagus gitu ya, sehingga bisa kita manfaatin jadi apa gitu, sehingga kita coba manfaatin jadi fasad bangunan pada bangunan lantai 2-nya. Jadi lantai 2 tuh hanya kamar saja, sehingga jadi tadinya luas tanah jadi 90, itu bangunan jadi 120. Oke, next. Ini lagi proses pembangunan. Nah, ini saat saya diskusi sama klien gitu. Jadi tukang dan klien saya coba walaupun rumah kecil, jadi coba memberikan pengertian. Mungkin dia selalu bisa saja gambar yang kita gambar tidak terbaca dengan baik oleh tukang. Jadi kita coba terus intens ke lapangan. Next. Nah, ini saat pemasangan booster baru kira-kira 3 hari yang lalu. Next. Nah, ini ada di Kapulaga, di Subang, ini bukan di Bandung, di Kapulaga, Subang, Jawa Barat. Jadi wisata Kapulaga ini mungkin kalau pernah dengar, pernah main ke sana, itu pernah ke Sari Ater, ada wisata alam Kapulaga. Next. Jadi si owner Kapulaga ini coba mengajak saya keliling sebenarnya. Ini kondisi toilet di area camping ground. Kondisi toilet di area camping ground yang kondisinya ya saya pikir sih kurang layak lah gitu ya, karena terus ada juga preman-preman yang jaga di sini yang membuat owner tuh kurang nyaman. Jadi dia coba meminta saya membantu mendesainkan area restroom. Next. Nah, jadi di sekitar area toilet itu sendiri ada satu spot yang menarik, satu air terjun. Ya, satu air terjun. Next. Nah, ini desainnya. Jadi salah satu kekurangan dari Kapulaga ini sendiri, kurangnya area spot-spot yang bisa dijadikan foto ataupun kalau zaman sekarang Instagramable ya. Jadi masih kurang di sini area spot-spot itu. Jadi desain ini coba saya salah satunya bisa menjadi spot foto gitu. Jadi selain fungsi toilet tadi, saya menambahkan fungsi musola yang berada di lantai 2. Jadi bangunannya flat ikonik juga gitu kan. Kemudian sisi kiri sana itu ada amphitheater untuk menikmati situasi sekitar alam, termasuk air terjun tadi, sungai, kemudian area aktivitas dari camping tadi bisa dilihat dari puncak ini. Oke, next.
Nah ini salah satu amphitheater spot amphitheaternya untuk melihat ke arah air terjun. Jadi area bawah itu adalah toilet sama area saat mungkin evakuasi, mungkin hujan atau apa, si yang camping tidak mau di tenda, mereka bisa pindah ke area bawahnya. Nah area atas itu sebagai musola dan bisa melihat view ke arah sekitar dari lokasi wisata alam Kapulaga ini sendiri. Next. Oke, mungkin udah. saja. Terima Ya. kasih. Oke, thank you Bang. Nah, kita langsung ke bagian pertanyaan ya. Kayaknya udah beberapa. Ada pertanyaan pertama dari Ibu Lala. Untuk pembelian ini untuk Modena ya berarti ya, untuk Pak Susanto. Oke, Bu. Boleh ke atas mungkin pertanyaannya? Oke. Nah, untuk pembelian produk Modena seperti contoh cooker hood atau kompor, apakah sudah include dengan pemasangan, Pak? Oke. Nah, untuk pembelian kompor atau penghisap ataupun produk apapun dari Modena, itu sudah include dengan instalasi. Free, untuk instalasinya free. Oke. Berarti Dan itu ada untuk supervisi juga nggak, Pak? Atau bisa pasang sendiri? nah, untuk beberapa produk bisa pasang sendiri. Oke, mungkin ada ini ya, Untuk ada sebagian panduannya ya? Ada buku panduannya ya? Iya, untuk sebagian produk memang harus teknisi resmi dari Modena yang kunjungan ke rumah. Oke, baik itu untuk proyek residence ataupun komersil, biasanya Betul, ada dipandu juga berarti ya Pak ya? benar Bu. Nah, untuk saya tambahin untuk kompor ya. Untuk kompor tanam sendiri, kalau kita misalnya sebagai konsumen ingin membeli produk kompor tanam Modena, sebaiknya kita membeli produk dulu baru membuat lubang di kitchen setnya kita atau membuat malnya. Karena untuk ukuran kompor tersebut terdapat di dalam kotak produk yang baru. Oke, mungkin di website atau di apps tadi ada apa namanya ya? Ada panduannya juga kali ya Pak ya, spesifikasi produk ya, ukuran dan Benar, Bu. lain-lain. Untuk teman-teman arsitek atau desain Betul, interior bisa aplikasikan ke project gitu ya. betul. Oke, tapi Nah, lebih jadi baik kalau dibeli dulu untuk ya, dibeli dulu. betul, karena untuk ukuran malnya itu, untuk ukuran lubangnya itu ada di dalam kotak kompor tanamnya Modena. Jadi setiap kotak itu atau setiap unit tetap ada satu mal yang diberikan. Jadi ukuran itu sudah sesuai punya. Oke, biar nggak salah ukuran Nah, juga ya Pak ya. betul, betul. Oke. Dan juga Modena Indonesia memberikan lifetime garansi untuk tempered glass atau kaca dari kompor tanam Modena. Oke, seumur hidup produk berarti ya Pak garansinya? Betul, selama pakai. Selama pakai, oke. Nah, terima kasih jawabannya Pak dan Bu Lala. Nah, pertanyaan Sama-sama, selanjutnya. Bu. Oke, karena waktu tinggal beberapa menit lagi ya, kita berburu nih jadinya. Nah, ada dari Pak Rizky Hamzah ya, banyak nih kayaknya nih. Modena dulu nih. Izin bertanya, Modena Home Center Boleh. dan Modena Experience Center, apa bedanya ya Pak? Untuk rental program itu mekanismenya seperti apa? Oke. Beda MHC Nah, dan kalau MEC Pak. betul. Nah, untuk MHC sendiri itu merupakan program franchise-nya dari Modena Indonesia atau yang disebut dengan Modena Home Center. Nah, di Modena Home Center ini kita lebih mendisplay dan menjual produk. Nah, kalau di Modena Experience ini itu yang ada cuma di Jakarta saat ini. Nah, itu merupakan satu gedung di mana kita membuat aktivitas atau event di dalam gedung tersebut. Seperti tadi kita ngundang teman-teman disabel atau kita buat acara cooking kursus seperti itu, Bu. Oke, berarti kalau home center itu ada transaksi juga Pak di dalamnya? Ada, Bu. Ada ya, berarti Ada melakukan transaksi. transaksi penjualan. Oke, dan display produk berarti ya Pak? Display dan Betul, mock-up Bu. ya? Dan display Oke. betul, dan display untuk Modena Home Center sendiri sangat bisa dibilang sangat lengkap ya.
Oke. Nah, kalau untuk experience itu lebih kepada, kegiatan yang langsung Aktivitasnya, dieksekusi Bu. gitu ya? Mhm. Betul, betul, Bu. Nah, terus, tadi ada satu pertanyaan lagi yang cukup baik, yaitu Rental rental produk program. bisa, gimana cara untuk merental gitu ya. Iya, mekanismenya gimana tuh, Nah Pak? nah untuk mekanisme, mungkin, konsumen yang ingin merental produk Modena, bisa langsung datang atau kunjungan ke kantor cabang di tempat masing-masing. Datang ke Jalan Asrama, Komplek Bumi Asri, nomor C42. Nah, di situ nanti akan dilayani sama tim dari adminnya Modena Indonesia sendiri. Oke, berarti ke yang alamat tadi ya, Pak, ya? Di slide terakhir ya? Ada ya? Betul, Bu. Betul, Bu. Oke. Jadi, begitu konsumen datang, tinggal pilih mau produk apa, nanti kita akan, kasih range harganya berapa gitu, Bu, dan Oke. program yang berjalan apa saja. Oke. Itu enggak apakah berlaku untuk semua produk atau gimana, Pak? Kitchen Semua appliances produk, Bu. saja atau non appliances? Semua produk, Bu. Semua produk berarti ya, Pak. Intinya Benar, Bu. detailnya lebih baik langsung ke, toko Kantor cabang. iya, kantor cabang yang tadi nanti akan dijelaskan seperti apa mekanismenya ya, Pak, ya? Oke, Bu. Benar, Oke. Bu. Iya, gitu. Nah, selanjutnya untuk, Bang Surya, boleh sharing Bang, untuk di masa pandemi ini, seperti apa menyiasati project sepi bagi freelancer? Mohon panduannya Bang. Dan seperti apa transisi pekerjaan dari arsitek atau perancang menjadi konstruksi, kontraktor? Terima kasih. Gimana nih Bang? Galau-galau Oke. pandemi nih. Jadi jadi memang ya, jadi masa pandemi ini memang ya kita yang bergerak di bidang properti ataupun dunia konstruksi itu paling kena dampak imbasnya gitu ya. Jadi kalau ditanya cara menyiasatnya seperti apa, ya kita sama-sama berusaha aja sehingga pandemi ini cepat berakhir gitu kan. Maksudnya dengan cara ya ikutin aja protokol kesehatan yang baik gitu kan. Kemudian sehingga virus pandemi cepat berakhir lah gitu. Tapi untuk nyiasatinya ya itu gitu. Kemudian untuk transisi pekerjaan dari arsitek menjadi kontraktor gitu ya. Iya Bang. Sebenarnya kan apa ya? Kalau yang seingat saya, yang pengetahuan saya dari IAI sendiri itu antara konsul arsitek tidak bisa menjadi kontraktor secara beriringan gitu ya. Gitu. Jadi transisi pekerjaan. Jadi mungkin sejauh ini sih arsitek itu hanya sebagai ini aja sih, mungkin ke tahap pengawasan saja sih, maksudnya seperti itu. Selama pengalaman saya sih begitu, karena kontraktor adalah punya skup sendiri, ya kita sebagai arsitek punya skup sendiri. Memang sih tidak banyak sih yang di luar sana yang mengambil desain sekaligus konstruksinya, banyak sih. Tapi sejauh ini saya hanya sebagai arsitek, kemudian seperti itu. Mungkin di lapangan sejauh ini ya Bang ya, sejauh untuk konstruksi mungkin nggak bisa 100% jadi kontraktor gitu kan Bang ya, mungkin jadi pengawas saja kali ya? Ya kayak pengalaman saya kan juga sebenarnya masih bekerja di konsultan MK di perusahaan BUMD di Jakarta gitu kan. Jadi yang lagi saya tanganin di proyek Medan, di Podomoro Deli Medan gitu kan. Jadi tugasnya pengawas itu sebenarnya juga bisa sih memberikan usulan desain, perubahan-perubahan desain kepada owner, sehingga yang penting tidak ada terkait dengan budget dari si owner sendiri. Kira-kira begitu sih. Terus pengalaman saya yang mengawasin rumah yang di Bekasi tadi, yang saya full in charge di sana, ya sebenarnya lebih seru sih ketika kita bisa ikut terlibat jauh sampai ke tahap pengawasan full di sana ya gitu kan. Karena kita bisa kontrol desain kita sendiri gitu. Kira-kira seperti itu sih. Untuk dari
dari desainer ke kontraktor saya sih belum pernah mencoba ya. Oke, tapi mungkin banyak penyesuaian ya Bang di sana? Meskipun tidak 100% ilmu-ilmu baru dan lain-lain ya? Halo? Freeze Bang. Ada dari Mbak Atve Datalia. Halo Modena, mau tanya untuk service center bagaimana di Medan? Apakah ada? Pak Susanto? Oke Bu. Nah, untuk terima kasih Mbak Ave ya atas pertanyaan yang cukup bagus. Nah, untuk service sendiri, service center kita bisa hubungi ke call center yang di 15 007 15. Oke. Nah, Atau untuk ke di Medan sendiri, kita juga ada teknisi. Jadi begitu konsumen punya masalah atau gangguan pada unit produk Modenanya, tinggal hubungi ke call center dan call center akan dibantu admin call center untuk mendata alamat dan kerusakan konsumen sampai teknisi akan berkunjungan ke rumah konsumen. Oke. Mungkin untuk lebih singkatnya di kontak Pak Susanto langsung juga bisa ya Pak? Nanti diarahkan, bantu diarahkan gitu ya Pak? Bagusnya sih kalau mau lebih cepatnya langsung ke call centernya Modena Indonesia Bu. Oke. Karena takutnya pada saat hubungi saya lagi sibuk atau saya lagi meeting gitu kan tidak terjawab. Oh gitu. Oke Pak. Berarti ke kontak call center tadi ya? Ya, di 15 007 15. Oke. Nah, sepertinya ada pertanyaan lagi dari satu lagi tadi ya dari Mbak Arve-nya. Oke, lalu kalau saya mau konsultasi lebih lanjut bagaimana Pak? Nah, kalau untuk konsultasi tentang produk Modena bisa mengunjungi websitenya Modena Indonesia atau di Instagramnya Modena Indonesia dan bisa juga langsung kunjungan ke toko-toko atau dealer resminya Modena Indonesia, baik di Modern Channel, di sanitary, terus di elektronik. Di sana kita akan berjumpa dengan sales konsultan atau promotornya Modena Indonesia sendiri. Oke, kalau langsung ke Pak Susanto bisa nggak Pak? Kalau sekedar konsultasi mungkin bisa, cuma ya tadi Bu, takutnya saya pas lagi meeting pada saat hubungi saya tidak terangkat. Oke, mungkin dari Bapak juga nanti diarahkan ke konsultan langsung bisa kali Pak ya? Benar Bu, benar Iya. Bu. Oke. Jadi kok langsung kunjungan ke toko atau ke dealer resmi kan bisa sekalian lihat produk. Oke, ya. Bisa langsung kelihatan display atau mock-up-nya ya Pak ya? Benar Bu. Iya. Kemudian ada oke, mungkin itu aja. Terus ada Bang Usamah Karaman juga nih untuk Pak Surya izin live. Terus ada Widiari juga. Nah, sekarang lagi ada momen ini nih change pertanyaan. Kita mulai dari Pak Susanto dulu kali ya. Pak Susanto dari Modena ada pertanyaan nggak Pak untuk Bang Surya? Mungkin ada satu sih pertanyaan tuh Pak Surya. Nah, apa tuh Pak? Yang pertama itu untuk Pak Surya memang desainnya saya lihat cukup bagus. Apalagi ada desain mall tadi. Nah itu kalau di desain di Medan mungkin saya bisa lupa kalau saya lagi di Medan. Terus yang pertanyaan saya sih satu, untuk ukuran rumah Pak, dengan ukuran lebarnya 6 meter dengan panjang lebih kurang 12 meter, bisa nggak Pak dibuat rumah minimalis dan elegan 2 lantai Pak? Terus mungkin itu aja sih pertanyaan saya Pak. Oke. Ya, langsung Bang. Desain sih ya bisa, sangat bisa sih jawabannya ya Pak Susanto ya. Karena saya juga pernah ada proyek di mana di Karawaci, proposal desain sih, sifatnya proposal desain. Jadi lahan 6x10 karena emang lahan di komplek perumahan, coupling di perumahan 6x10 dan sangat 60 meter persegi. Tapi setelah saya hitung kebutuhan ruangnya mencapai hampir 200 meter persegi gitu. Gimana cara menyiasatinya ya bisa Pak gitu, kita coba propose itu bisa. Oke. Terus dengan rumah yang bisa dibilang kan nggak cukup luas Pak ya, dengan ukuran lebar 6 dengan panjang cuma 12.
Nah, di situ kita kan pastinya akan buat dapur atau kitchen set Pak yang minimalis Pak. Pernah nggak Bapak desain kitchen setnya dengan menggambar atau memasukkan produk-produk dari Modena Pak? Dan kalau memang pernah, apa Pak kira-kira tanggapan dari para konsumen Bapak? Kalau rumah yang Bekasi kalau nggak salah yang Jatimukmur tadi, nah itu kalau nggak salah saya memang tidak spesifik sampai ke desain interiornya tidak, tapi saya hanya mengusulkan desain saja kan. Kira-kira bagusnya model seperti ini. Nah, dia yang mencari vendor buat build up si kitchen set gitu. Kayak dia pakai kompor Modena deh yang tanam. Tapi kalau untuk responnya dia sih, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas responnya dia itu kenapa milih Modena, soalnya itu harganya terjangkau gitu. Karena emang budget dia untuk yang Jatimukmur Bekasi itu sudah over. Jadi cari yang memang terjangkau tapi dari desain sih masih oke. Itu sih saya dengar kenapa dia milih kompor tanam Modena. Oke Pak, thank you Pak. Mungkin dari saya itu aja. Oke. Boleh gantian nih Bang. Mungkin ada pertanyaan untuk Modena. Oke. Ya, jadi gini, saya di project Kapulaga tadi kan bakal ada desain restoran ya. Kira-kira kalau bisa nggak Modena itu support semua untuk kompornya, semualah kulkasnya, tadi kulkasnya ada gitu ya. Pernah nggak ada project reference yang Modena sampai ke sana gitu, Pak Suwanto? Oke Pak, thank you pertanyaannya Pak. Untuk yang kafe atau restoran tadi Pak, nah itu kita masuk di kategori Modena profesional. Dan ada juga beberapa franchise yang bergerak di bidang penyediaan makanan menggunakan produk Modena. Dari mungkin kompor sampai dengan showcase, chest freezer itu menggunakan produk Modena profesional, Pak. Itu mekanismenya gimana Pak Suwanto ya? Mekanismenya bisa menghubungin kantor cabangnya Modena di mana posisi kita mau bangun, Pak. Nanti kita akan bantu menghubungkan dengan pihak atau marketing Modena profesional yang ada di Jakarta, Pak. Untuk diskusi masalah spek, ukuran, dan yang dibutuhkan apa saja. Oke. Boleh nanti minta kontaknya Pak Santo ya, supaya nanti boleh Pak. Ada kesempatan kita bisa kerjasama untuk yang di Kapulaga. Siap Pak. Oke, berarti kita tunggu kolaborasi tercepatnya berarti ya Bang. Pak Susanto juga. Oke. Untuk mungkin jarang sih ada kasus untuk kitchen set sendiri, tapi untuk desain hunian ataupun residen seperti itu biasanya berangkatnya itu desainnya starting point-nya dari mana Bang? Biasanya ya kalau saya dalam proses desain itu biasanya awal itu kita survei, kita melihat kondisi lokasi di itu apa, kekurangan dan kelemahan dari tapaknya. Kemudian kita coba tampung permintaan dari klien yang spesifik, misalnya kayak Pak Suwanto bilang pengen bangunan yang modern, kesannya apa gitu kan. Jadi kita tampung sih permintaan dari klien gitu. Oke. Sejauh ini kalau kendala kita gitu sih start awal dari pekerjaan desain itu. Oke. Nah, sejauh ini kendala untuk area kitchen sendiri gimana tuh Bang? Dapur bersih ataupun dapur kotornya? Itu kendala keseluruhan, misalkan nggak usah dulu ke kitchen appliances gitu. Biasa Bang kalau misalkan desain kitchen ya kan, dapur bersih atau dapur kotor, di bagian mana biasanya Bang untuk kendala-kendalanya? Sulit nih dapetin apa? Misalkan kalau kita di sini kan kayak kemarin tuh Kohab Gallery, sinknya
kita, vibes-nya black gitu atau abu-abu gitu ya, tapi susah dapetin, sink yang warnanya hitam, gitu misalkan. Hmm, gimana ya? Itu mungkin lebih ke desain interior kali ya, Mbak, ya. Tapi sejauh ini sih kalau misalnya ketemu kendala yang material yang susah didapat ataupun kita coba ngusulin apa dengan warna yang berbeda misalnya begitu atau bentuk yang berbeda sih. Oke, Begitu mungkin sih, Bu. mendekati gitu ya, Bang, ya? Tidak terlalu merusak desain ya? Yes, mendekati. Mhm. Ya, benar. Mungkin ada, masalah-masalah lain, Bang, biar, Modena juga bisa menyesuaikan gitu kan. Sebenarnya kebutuhan arsitek itu seperti apa sih di lapangan. Nanti mereka juga bisa menyesuaikan dengan produk-produk terupdate mereka atau yang sekarang sudah Oh, ada gitu. oke. Nah, kemarin itu memang sewaktu pelaksanaan kitchen set yang di Bekasi itu memang terkendala begini sebenarnya. Jadi apa ya? Sink dari si meja dapur itu kan ada pipa yang turun ke bawah. Nah, itulah yang sementara si vendornya itu meletakin rak piring di bawah dari sink itu. Jadi mungkin spek dari si sink itu yang tidak terdeliver dengan baik ke vendor. Mungkin seperti itu sih. Oke, mungkin itu, salah Ya satu mungkin dari banyak ke kasus depan ya? iya, ke depannya mungkin untuk Modena bisa memberikan informasi yang lebih mungkin ke klien-klien lah. Misalnya terutama speknya, kemudian detail-detail dari produknya seperti itu sih. Iya. Karena mungkin Betul ya, Pak. sebagian besar lebih kepada apakah desain dulu baru, eksekusi pembelanjaan produknya atau gimana, Bang? Atau harus belanja dulu, biasanya seperti apa mayoritas? Saran dari arsiteknya? Yang idealnya itulah desain dulu kan, sehingga kita bisa perkirain bentuknya, warnanya, kemudian sampai budgetnya kita bisa 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 godok di proses desain tadi kan. Nah, Oke. jadi ada juga sih klien yang, oh saya punya ini nih, gitu. Saya punya ini, punya ini, punya ini. Dia udah punya nih, tapi udah barang lama. Kita manfaatin, gitu bisa, gitu. Jadi Oke. idealnya memang adalah desain dulu. Berarti alangkah pentingnya informasi detail dari spesifikasi produk berarti ya, Bang, ya? Untuk lebih Harus. heeh. Jadi kayak Iya, mungkin nggak apalagi bisa. apalagi kalau kita misalnya di project yang besar gitu ya, seperti di Podomoro, di Medan yang memang saya di sana gitu ya. Kita Ya, juga detail produk aja sampai sedetail-detailnya gitu kan. oke. Nggak hanya misalnya sink, oke lah, sink kan detail, kemudian urinal detail gitu kan. Tapi HT juga sampai sedetailnya dilihat gitu. Itu Oke kedetailan produk sih penting menurut saya oke. gitu. Berarti di katalog produk juga identitas itu penting sekali berarti ya, Bang? Penting. Iya. Berarti Pak Susanto untuk katalog ataupun e-katalog itu juga bisa kita akses nggak, Pak? Di mana Pak aksesnya? Ya, Bisa, Bu. Nah, kalau untuk e-katalog sendiri untuk melihat desain atau feature ukurannya bisa kita lihat langsung di website Modena Indonesia, Bu, dengan mengklik www.modenaindonesia.com. Oke. Berarti dari website juga ada nanti menu e-katalog, tinggal download dan langsung bisa diakses ya produk-produk terupdate Betul, gitu ya, Pak? Oke, betul, mungkin Bu. di sosial Dan media juga ada ya? ada, Bu, sangat lengkap. Kita ada di Instagram juga, di Oke. Modena Indonesia. Oke, sip. Nanti juga di-share ya di Nah, grup WhatsApp kita, betul, Bu. grup WhatsApp Kohab, nanti kita share, resmi dari Modena Indonesia berarti ya, Pak, ya? Oke, Bu. Nah, saya ada sedikit masukan nih, Bu. Oke. Apa tuh, Nah, Pak? untuk yang tadi, Bu, mana duluan kita nih, beli produk dulu atau desain dulu? Iya. Nah, kalau mungkin untuk produk elektronik seperti kulkas atau TV atau AC mungkin bisa. Nah, tapi kalau untuk peralatan dapur seperti kompor atau penghisap, itu saran saya sih
beli produk dulu baru didesain. Jadi ukurannya tidak salah dan tidak tertukar. Nah, karena realita yang terjadi di lapangan saat ini. Nah, sering teknisi Modena Indonesia pergi pasang ke rumah konsumen. Nah, ternyata lubang untuk exhaust-nya itu agak kurang besar atau bergeser ke kiri atau kurang ke kanan dengan meja kurang tinggi seperti itu, Bu. Dan bahkan dengan lubang mal juga tidak sesuai. Jadi yang mengakibatkan pada saat konsumen melakukan proses masak yang dengan waktu cukup lama, dia di bawah kompor itu akan membuat hawa panas. Sehingga hawa panas itu menyebabkan kaca pecah. Nah, pecahnya kaca itu disebabkan karena lubangnya yang kurang tepat atau kurang pas. Nah, jadi sarannya saya untuk produk peralatan dapur bagusnya beli dahulu baru didesain. Jadi tidak 2 kali kerja. Sama seperti kita mau menjahit pakaian. Kita beli kain bakunya dulu, mana yang cocok, mana yang pas, baru kita bisa menyuruh penjahit mau buat model seperti apa untuk pakaian tersebut. Oke, Itu karena sih masukan akan dari saya, Bu. selalu ada kasus berbeda gitu ya, Pak, setelah pembelian? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, ya. Berarti itu saran, jauh lebih baik ya dari yang disarankan oleh Modena berarti ya, Pak? Betul, Bu. Oke. Nah, teman-teman Kohabers, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya, banyak sekali ilmu yang betul-betul sangat, bermanfaat meskipun tidak hari ini, mungkin di esok hari ya. Nah, mohon maaf sebelumnya teman-teman yang ingin bertanya kita tahan sampai di sana, nanti mungkin bisa lanjut ke Instagram atau sosial media Modena atau sosial medianya Bang Surya. Ya. Senang sekali bisa kenal dengan teman-teman semua, banyak nih yang baru-baru gabung ya. Jangan lupa update terus di Instagram Kohab ya. Untuk vertical sharing berikutnya kita ada kok setiap bulan dengan tema yang berbeda, narasumber kece-kece. Nah, mungkin sampai di situ saja teman-teman semua. Sampai jumpa di next vertical sharing volume selanjutnya ya. Bye bye. Salam sehat semuanya, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, stay safe and healthy. Bye bye. Kohab, we learn, collaborate and we grow.